Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Ternol Diwadu. Kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satres Narkoba Polres Morowali Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba. Tim penilai Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan kunjungan ke Pusat Misi Internasional Divisi Hubungan Internasional Polri. Polda Banten bersama Propam Polresta Serang Kota melaksanakan kegiatan penanaman jagung jenis hibridra. Di informasi pertama pemirsa, Polda Jawa Barat dan Polres Indramayu berhasil mengungkap 2 pelaku pembunuhan berencana yang menyita perhatian di Pauman, Indramayu. Dalam peristiwa sadis ini, 5 orang termasuk anak-anak menjadi korban. Polisi pun masih mendalami motif sesungguhnya para pelaku melakukan aksi kejam mereka. Berikut keterangan resmi dari Kapolres Indramayu, AKBP Muhammad Fajar Gemilang. Motif para pelaku ini menghabisi seluruhnya atau hanya orang tertentu. Dari hasil pemeriksaan memang yang bersangkutan pelaku baru menargetkan korban inisial B awalnya itu karena dia sudah mempersiapkan berada di belakang rumah, dia membawa ke belakang rumah pada pagi dini hari jam 1 itu. Kemudian karena situasi saat ini juga kami masih mendalami kenapa mereka langsung masuk kembali ke rumah. Di sana ada mertua, kemudian ada anak-anaknya dan istrinya. Akhirnya mereka menghabisi semuanya, termasuk dengan balita yang masih umur 7 bulan. 8 bulan, ya, demikian. Jadi masih berbagai kemungkinan motif ini, tapi kami masih dalam. Untuk titik-titik pelarian, yang pertama mereka arah ke Jakarta, Bogor, Semarang, Surabaya. Itu memang mereka berdua. Mereka berdua, kita dalami kenapa mereka melarikan diri. Saat itu belum ada keputusan mereka akan tinggal di mana. Karena mereka juga paham polisi di mana-mana sedang mencari mereka. Akhirnya setelah mereka pikir tidak dapat kembali menemukan tempat aman, mereka kembali ke Indramayu untuk bekerja sebagai ABK. ABK kapal ini sekali berlayar antara 6 sampai 8 bulan. Jadi mereka sudah memikirkan untuk besok harinya untuk berlayar. Namun sebelum mereka bekerja sebagai ABK, baru kita lakukan penangkapan. Di Sulawesi Tengah, pemirsa, Satres Narkoba Polres Morowali Utara kembali menunjukkan komitmennya memberantas peredaran narkoba dalam operasi terbaru. Polisi berhasil menangkap 3 pelaku di lokasi dan waktu berbeda dengan total barang bukti 23 paket sabu. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kasatres Narkoba Polres Morowali Utara, Ibtu Christofus De Leonardo. Ia menyebutkan keberhasilan tersebut tidak lepas dari kerjasama tim di lapangan, serta peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi. Pelaku pertama berinisial JA alias J, berusia 35 tahun, seorang petani di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas. Ia ditangkap Minggu 7 September 2025 di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 7 paket sabu, sebuah kotak bening, dan 1 unit ponsel. Dari pengembangan kasus itu, petugas kemudian menangkap R, 26 tahun, di desa yang sama pada Senin 8 September 2025. Dari tangan R, polisi berhasil menyita 8 paket sabu, sebuah sendok takar dari pipet, kotak kecil warna putih, serta 1 unit ponsel. Menurut Ibtu Kris, kedua pelaku ini masih satu jaringan, di mana seluruh barang bukti yang ditemukan pada JA merupakan milik R. Pada saat ini kami telah mengamankan 3 orang pelaku, masing-masing inisial J,
yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 7 September 2025 di Desa Kolaka, Kecamatan Beratas. Kemudian inisial R pada hari Senin tanggal 8 September 2025 sama di lokasi yang sama di Desa Kolaka, Kecamatan Beratas. Jadi kedua pelaku ini melakukan berteman dengan barang bukti inisial J sebanyak 7 paket, sedangkan inisial R sebanyak 8 paket. Tidak berhenti di situ, pada Selasa 9 September 2025, Satres Narkoba kembali melakukan penangkapan seorang perempuan berinisial R alias N yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba dan baru bebas bersyarat Februari 2025 lalu. Dari tangan R alias N, polisi berhasil menyita 8 paket sabu, 2 kotak kecil, sebuah sendok takaran dari pipet, jaket hitam, kantong plastik hitam, serta 1 unit ponsel. Dari Humas Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, tim Subdit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Papua melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara. Setibanya di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas penambangan emas yang dilakukan sejumlah pekerja, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Namun ketika diminta menunjukkan dokumen perizinan, para pekerja tidak dapat memperlihatkan izin usaha pertambangan yang sah. Atas temuan tersebut, tim langsung mengamankan barang bukti berupa peralatan tambang, dokumen perusahaan, serta mengamankan ke-9 orang tersebut ke Mapolda Papua guna proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Dari hasil pendalaman, diketahui kegiatan penambangan tanpa izin ini telah berlangsung sejak pertengahan Mei 2025 dengan produksi aktif hingga Juli 2025 menghasilkan emas seberat 257 gram. Pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025, pukul 16.00 WIT, Subdit 4 Tipiter melaksanakan kegiatan penyelidikan terkait dengan dugaan tindak pidana bidang pertambangan mineral dan batu bara, tepatnya di titik 0 km 30 Kalipur, Distrik Senggi, Kabupaten Kerong. Pada saat melakukan penyelidikan, di sana ditemukan aktivitas penambangan yang dilakukan oleh sekitar 9 orang. Pada saat dilakukan interogasi saat di sana, diketahui yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan surat izin usaha pertambangan, sehingga tim mengamankan barang bukti dan 9 orang tersebut, diantaranya 4 warga negara Cina dan 5 warga negara Indonesia, ke Polda Papua. Dan setelah dilakukan penyelidikan dan dilakukan beberapa interogasi, pada hari ini kita rilis terkait dengan ditetapkannya tersangka daripada kegiatan yang dilaksanakan di TKP. Kombes Cahyo juga menambahkan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk pihak imigrasi dan Kementerian ESDM, guna memastikan proses hukum berjalan transparan dan profesional. Dari Humas Polda Papua, melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke Jawa Timur, pemirsa, kasus pembunuhan yang menewaskan seorang pria di kios bensin kawasan Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, akhirnya berhasil diungkap. Satreskrim Polres Probolinggo, Polda Jawa Timur, berhasil meringkus 2 pelaku yang ternyata merupakan ayah dan anak. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan konferensi pers dalam rangka pengungkapan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh ayah dan anak yang dipicu adanya dendam dan sakit hati. Dari hasil pengungkapan kasus pada siang hari ini, dasarnya adalah LPB /8/9 Romawi 2025 Polsek Sukapura, Polres Probolinggo, Jawa Timur, tanggal 2 September 2025 dengan TKP di
Jalan Raya Bromo, Dusun Kerajaan, Desa Sukapura, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Bagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, subsidiar 170 ayat 1 ke 3 dan subsidiar 351 ayat 3 KUHP yang dilakukan oleh TSK-M dan TSK-DCW. Korban atas nama Saudara DDS 27 tahun dengan alamat di Dusun Wonosari, Desa Nogosaren, Kecamatan Gading, Probolinggo. Terkait dengan kronologis kejadiannya, sekira hari Selasa tanggal 2 September tahun 2025, tersangka M dan D, ini ayah dan anak, naik sepeda motor untuk membeli buah di Pasar Lumbang. Kemudian keduanya membawa senjata tajam. Adapun rute yang digunakan melewati rumah Saudara Heni, ibu dari mantan istri pelaku. Kemudian ketika sampai di depan rumah Saudara Heni, tersangka D ini sempat menghentikan laju sepeda motornya. Kemudian tersangka M melihat mobil milik korban yang terparkir di depan rumah Saudari Heni. Keduanya melanjutkan perjalanan ke arah Pasar Lumbang untuk membeli buah. Sesampai di sekitar rest area Lumbang, dalam perjalanannya ke arah Sukapura, para tersangka ini melihat mobil korban yang berhenti di pinggir jalan di depan kios bensin. Kemudian kedua tersangka menghentikan laju kendaraannya. Setelah bertemu dengan korban, tersangka M ini langsung lompat untuk menghampiri korban. Tersangka M membuka resleting jaketnya sambil mengeluarkan celurit. Saat tersangka M dan korban berhadapan-hadapan, terjadilah percakapan. Tersangka M menyampaikan bahwa kamu sudah mengambil istrinya orang, masih mengirim-ngirim TikTok sampai anak saya stres. Kemudian dijawab oleh si korban, memang kenapa? Setelah terjadi percakapan tersebut, tersulutlah emosi tersangka M. Tersangka M menyabetkan senjata tajam jenis celurit kepada korban ke beberapa bagian vital korban, yang akhirnya korban menyampaikan, aduh mate saya. Setelah itu baru si tersangka M ini berhenti untuk melakukan pembacokan. Setelah dilakukan visum et repertum, kurang lebih didapati 40 luka akibat benda tajam bacokan di sekitar perut, sebelah kiri, punggung, tangan kanan dan tangan kiri, yang akhirnya menyebabkan kematian dari korban. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kita tentunya sudah menetapkan dua orang tersangka di sini. Yang pertama adalah tersangka M dan tersangka DCW. Keduanya adalah ayah dan anak. Atas perbuatannya, kedua orang tersangka ini yang merupakan ayah dan anak kita sangkakan dengan pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, subsidiar 170 ayat 2 ke 3 KUHP dan subsidiar 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.